wabarakatuh. Apa kabar guys? Apa kabar semuanya yang lagi nonton video ini? Semoga sehat terus ya dan liburan kalian menyenangkan. Amin. Pagi ini kita mau ngapain Mbak Hafi? Hari ini kita mau bahas-bahas sedikit tentang tasawuf, Mbak Nana. Kalian pernah dengar gak sih apa itu tasawuf dan cara penerapannya itu bagaimana? Aduh kok langsung berat nih. Kita intermezzo dulu Mbak Nana. Oke. Mbak Nana liburan ini kemana nih? Gak kemana-kemana sih Mbak Hafi, cuma di pondok. Sama di pondok. Kalau saya sih di rumah ya. Tidur. Ya. Ini Mbak Nana di pondok. Kesempatan buat tidur kan? Terus teman-teman yang pada liburan nih di rumah udah kemana aja? Terus ada yang kemana Kayaknya aja? full jalan-jalan ya. Iya full jalan-jalan pokoknya. Mantap kalian. Pertanyaan pertama. Tanya pertama. Oke, aku dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama buat Mbak Nana. Oke. Tasawuf itu apa pengertiannya Mbak Nana? Tasawuf itu adalah cabang ilmu Islam yang berfokus pada pensucian jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Caranya gimana? Dengan melalui ibadah, zikir, dan muhasabah. Inti dari tasawuf yaitu mencapai derajat yang ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, atau jika tidak seolah-olah bahwa kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Gitu Mbak Hafi. Seperti dalam surah dalam Al-Quran yang dijelaskan itu ada dalam firman-Nya itu qad aflaha man zakka. Apa itu artinya Mbak Hafi? Artinya betapa beruntungnya orang-orang yang menyucikan dirinya sendiri, kan jiwanya sendiri. Masya Allah. Oke, untuk pertanyaan kedua saya ya yang menanya Mbak Hafi. Apa sih tujuan utama tasawuf itu menurut Mbak Hafi? Tasawuf itu tujuannya mencapai kesucian hati, tazkiyatun nafs, memperbaiki hubungan dengan Allah, menanamkan sifat terpuji seperti sabar, tawadhu, ikhlas sebagai seorang muslim. Akhirnya seorang yang mendalami tasawuf itu pasti berharap bisa mencapai makom kedekatan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih disebut dengan makom qurb. Mbak Nana. Sekarang gantian aku yang tanya. Oke. Apa sih perbedaan tasawuf sama akhlak? Akhlak itu adalah perilaku atau sifat seseorang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada manusia ataupun kepada Allah. Nah, sedangkan tasawuf itu adalah jalan atau metode untuk mensucikan jiwa dan membangun akhlak mulia. Bisa dikatakan kalau akhlak adalah buah dari perjalanan tasawuf itu sendiri. Masya Allah, Mbak Hafi. Oke. Pertanyaan keempat ya, jadi menurut Mbak Hafi apa sih hubungan tasawuf dengan ibadah? Hubungan tasawuf dengan ibadah itu tasawuf menekankan kepada kualitas ibadah, bukan hanya kuantitasnya atau banyaknya ibadah kita, tapi kualitasnya. Seorang yang memahami tasawuf akan melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, karena tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Masya Allah. Tadi kan kita udah bahas ya. Terus tasawuf itu buat hanya orang-orang tertentu atau bisa buat semua orang? Enggak, tidak. Jadi tasawuf itu adalah bagian dari ajaran Islam yang bisa dipelajari oleh siapa saja Mbak Hafi. Jadi setiap muslim itu dianjurkan untuk memperbaiki dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah, yang merupakan inti dari tasawuf itu sendiri. Mau nanya lagi nih Mbak Hafi, bagaimana sih menjaga keikhlasan di tengah era media sosial yang penuh dengan pencitraan ini? Aduh, pencitraan. Dengan tasawuf bisa Mbak, itu kita selalu introspeksi, terus selalu periksa niat sebelum ngelakuin sesuatu. Terus di medsos kita tuh penting banget buat menghindari yang namanya riya atau pamer amal, karena tanpa sadar itu ketika kita melakukan riya untuk dilihat orang lain itu membuat kita lupa, dan zikir itu menjadi kunci kita untuk selalu menjaga keikhlasan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus introspeksi diri, terus tadi apa ya, menjaga niat berarti ya Mbak Hafi ya. Niat kalau dalam medsos. Dan saya Glenku yang tanya sama Mbak Nani. Di era gaya hidup yang serba cepat
serba sibuk, itu gimana sih cara ngadepinnya dengan ilmu tasawuf itu gimana? Jadi Mbak Hafi, tasawuf itu mengajarkan untuk melibatkan zikir dan kesadaran akan Allah dalam setiap aktivitas sehari-hari. Jadi apapun itu mengingat Allah. Nah, sehingga kesibukan dunia ini tidak memutus hubungan spiritual kita dengan Allah. Selain itu, tasawuf juga menekankan pentingnya waktu khusus untuk khusyuk, beribadah khusyuk kepada Allah meskipun hanya sebentar. Jadi begitu Mbak Hafi. Mbak Hafi, gimana sih? Apakah menurut Mbak Hafi itu tasawuf itu masih relevan bagi generasi muda di era modern sekarang? Sangat relevan sih, karena bisa memberikan solusi buat masalah-masalah psikologis modern, kayak banyak yang gelisah kan zaman sekarang, Iya. kayak stres, terus kayak kehilangan makna hidup gitu loh. Nah, dengan ajaran tazkiyatun nafs yaitu pendidikan jiwa itu kita tuh bisa mikir ya, kayak contohnya tuh bikin kita jadi damai batinnya, dan itu yang dibutuhkan anak-anak muda zaman sekarang ini. Bener Mbak Hafi, jadi anak muda sekarang itu kayak sering kayak stres loh gitu. Iya, kan kalau kita pakai ilmu tasawuf ini kan kita jadi berpikir terus jadi ingat. Jadi solusinya dengan tasawuf tadi, ajaran menghadapi stres, Iya, apapun benar beban banget. kalian. Terus gimana ya caranya mengenalin tasawuf ini pada generasi muda yang cenderung sekarang itu menjauhi agama? Oke, jadi tasawuf ini bisa dikenalkan melalui pendekatan universal Mbak Hafi. Nah, seperti pembahasan tentang kebahagiaan tadi, cara buat mengatasi stres tadi gimana, terus melalui pendekatan tadi seperti kedamaian batin, akhlak mulia, dan menunjukkan bahwa tasawuf itu adalah jalan untuk menemukan makna hidup dan ketenangan hati. Jadi generasi muda itu tanpa merasa terpaksa dia tertarik buat mengenal tasawuf tadi. Ini buat ngilangin stresnya tadi. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Menurut Mbak Hafi, apa sih tantangan utama dalam bertasawuf di era teknologi modern sekarang? Tantangan utama itu yaitu ya distraksi, itu gangguan dari teknologi itu kayak medsos, hiburan digital yang bisa ngurangin waktu buat ibadah sampai buat santai. Dan untuk mengatasinya, tasawuf mengajarkan pentingnya disiplin dalam mengatur waktu, seperti menetapkan waktu khusus buat zikir, buat menjauhkan diri dari teknologi saat sedang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah banget ya teman-teman, jawaban dari Mbak Hafi. Jadi Tasawuf itu sangat bermakna sekali dalam kehidupan kita, guys. untuk generasi kita sekarang yang kadang pikirannya lagi galau apa, jadi butuh waktu buat zikir. Cara tadi gimana Mbak Hafi? Jadi gimana tadi Mbak Hafi, dengan cara apa? Dengan cara memberikan waktu khusus buat berzikir, buat bermuhasabah, dan untuk mengingat Allah. Insya Allah. Jadi kita tuh harus punya waktu sendiri buat mikir kapan, ya buat sosmednya kapan, main sosmed, biar bisa dibatasi. Jangan sampai kita jadi ikut arus. Kau lupa. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang tantangan bertasawuf di era modern. Kita tahu hidup di zaman sekarang ini penuh dengan distraksi, mulai dari media sosial, kesibukan yang gak ada habisnya, sampai dengan godaan materialisme. Tetapi justru di tengah semua itu, tasawuf tadi ngajarin kita buat tetap tenang, fokus sama apa yang benar-benar penting, dan gak lupa sama tujuan kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih banyak bermuhasabah, memperbaiki akhlak, dan terus melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Hidup emang nggak gampang, tapi dengan hati yang bersih dan dengan niat yang lurus, insya Allah semuanya akan terasa lebih ringan. Jadi tetap istiqomah ya teman-teman. Jangan lupa zikir, jangan lupa doa, dan pastikan hati kita selalu terhubung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih yang udah nonton video kita, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi kita beli dengan cara Mau nanya Makasih yang udah nonton video kita. Oke. Semoga bermanfaat. Oke. Pilih nih baju.